Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali soal yang sudah saya kerjakan di video sebelumnya, di mana saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal tangaya konveksi, di mana ini adalah salah satu contoh soal untuk UKK akuntansi untuk SMK. Pada video kali ini, kita akan mulai membahas tentang bukti transaksi nomor 22, di mana ini merupakan bukti kas masuk yang diterima dari PT Prima Andalas pada tanggal 16 Desember 2021 untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 5 Desember. Di mana terminnya adalah 2/10 N30 dan dikurangi dengan uang muka penjualan sebesar 10 juta. Uang yang kita terima adalah 39.500. Untuk transaksi ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, kita buka jurnal penerimaan kasnya. Buat tanggalnya adalah tanggal 16. Lalu nomornya 03. PT Prima Andalas. Uang yang kita terima saat ini adalah 39.500.000 rupiah. Lalu di sini disebutkan ada uang muka penjualan, berarti uang muka penjualan yang pernah kita terima uangnya sekarang kita kurangin sebesar 10 juta. Ini adalah akun uang muka penjualan. Kita menggunakan akun prepaid income. Berarti akun prepaid income-nya sudah berkurang. Prepaid income itu ada di kredit, apabila berkurang akan timbul di debit. Jadi saat kita menerima uang muka penjualan dari customer, maka jurnalnya adalah cash in bank, kreditnya adalah prepaid income. Saat kita ingin mengurangi tersebut, maka kita debitkan prepaid income. Oke, lalu kita lihat akun berikutnya adalah yang berkurang adalah piutang. Berarti akun receivable. Kita lihat PT Prima Andalas di buku besar pembantu piutang. Ini dia PT Prima Andalas. Ini adalah penjualan yang terjadi tanggal 5 Desember ini, 5 Desember 49.500 kita debitkan. Yang ada di debit 49.500 di buku besar pembantu piutang, karena dilunasi maka kita kreditkan di sini. Jadi jurnal untuk bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 16 Desember itu adalah cash in bank-nya sebesar ini 39.500, lalu uang muka penjualannya didebitkan yaitu prepaid income 10 juta. Lalu account receivable-nya kita lihat di buku besar pembantu piutang 49.500 yang terjadi tanggal 5. Oke, kalau udah ini kita pindahkan ke buku besar pembantu piutang. Kita buat tanggalnya 16. Pelunasan posisinya di kredit ya, ini account receivable-nya, makanya dipindahkan ke sebelah kredit, maka kita kurangi. Oke, kalau udah, maka bukti transaksi nomor 22 sudah selesai. Jadi harus dicatat terlebih dulu di jurnal penerimaan kas, dan karena ada account receivable, pindahkan ke buku besar pembantu piutang. Setelah itu kita akan lanjut ke bukti transaksi berikutnya,
yaitu bukti nomor 23. Ini merupakan bukti kas keluar, di mana Tangaya Konveksi membayar hutang kepada CV Berkat Abadi sebesar 26 juta pada tanggal 16 Desember 2021. Jadi, karena bukti kas keluar, maka kita catat di jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya 16, nomornya adalah 06 BKK. CV Berkat Abadi. Account payable-nya kita lihat di buku besar pembantu hutang. Ini dia PT Berkat Abadi. Berkat Abadi, ini dia. Yang ini Berkat Abadi. Oke, kita debitkan dan kita keluarkan uang sebesar 26 juta, maka dia ada di cash in bank. Karena ada account payable, wajib kita pindahkan ke buku besar pembantu hutangnya. Tanggal 16, pelunasan di sebelah debit ya. Account payable-nya di debit, maka dipindahkan ke buku besar pembantu hutangnya debit. Oke. Saldonya kredit. Kalau ketemu debit dikurangin. Oke, udah selesai. Jadi untuk bukti nomor 23 itu dicatat di jurnal pengeluaran kas, account payable, dan cash in bank. Karena account payable pindah ke buku besar pembantu hutang. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bukti nomor 24, di mana ini merupakan faktur pembelian. Tangaya Konveksi membeli barang kepada PD Putra Abadi, di mana yang dibeli ini adalah bahan baku. Nah, ini bahan baku untuk produksi. Maka kita akan catat transaksi faktur pembelian pada tanggal 17 Desember 2021 senilai 26.235.000 ini ke dalam jurnal pembelian. Maka kita tulis tanggalnya tanggal 17. Lalu di sini adalah 112F, kita tulis PD Putra Abadi. Yang dibeli adalah bahan baku berupa Oxford dan Famatex. Total raw materialnya adalah sejumlah total ini. Nilai yang total 23.850.000. Lalu PPN-nya yaitu fed-in 2.385.000 dan total hutangnya yang total ini adalah 26.235.000. Jadi ini cuman menyalin yang ada di faktur pembelian. Apabila kita sudah selesai membuat di jurnal pembelian, maka yang pertama, ini ada account payable, pindahkan dulu ke buku besar pembantu hutang. Kita cari PD Putra Abadi tanggal 17 pembelian. Karena beli tadi di sebelah kredit. Nah, berarti saldonya adalah saldo kredit. Lalu karena ada, ini udah ya, berarti karena ada raw material, maka ini harus pindah ke kartu persediaan. Kita cari nama barangnya, ini dia Oxford, pas ya. Tanggal 17, ini berarti pembelian. Berarti masuk ya, senilai 250, harganya 25.000.
Jadi ini tinggal nyalin aja dari soal. Nah, seperti ini. Karena metode kita adalah FIFO ya, metodenya FIFO ya. First in, first out, maka saldo yang pertama ini kita salin dulu ke sini. Ya, seperti ini. Salin dulu. Lalu saldo yang baru kita beli barang ini kita taruh di samping bawahnya. Di bawahnya. Karena metode kita adalah FIFO, first in, first out. Jadi, kalau ada pembelian baru, kita taruh di bawahnya seperti ini. Kalau sama harganya, bagaimana? Boleh digabungin. Kalau beda, harus dipisahkan. Karena apa? Untuk melihat historical harganya. Oke, sudah kita lanjut tanggal 17 di Pharmatex. Ini dia. Ini ya. Senilai 400 meter kainnya. 44.000. Jumlahnya adalah 17.600.000. Oke, yang pertama kita salin dulu. Yang ini. Lalu kita salin barang yang baru kita beli. Kebetulan memang harganya berbeda. Oke, sudah. Jadi kalau ada faktur pembelian berupa bahan baku, harus dicatat dulu ke jurnal pembelian, baru untuk raw materialnya pindah ke kartu persediaan sesuai dengan nama barangnya. Karena barang bahan baku ya kita masukin sesuai namanya. Ini Oxford pindah Oxford, Pharmatex pindah ke Pharmatex. Oke, lanjut ke bukti nomor 25. Bukti nomor 25 ini merupakan bukti kas masuk, di mana kita menerima uang dari PD Rizky sebesar 26 juta untuk pelunasan piutang yang terjadi pada tanggal 27 November dengan termin 2/10 N/30. Ini bukti kas masuk, berarti pindah ke jurnal penerimaan kas. Oke, tanggalnya 17, nomornya 04. Berarti PD Rizky senilai uang yang diterima adalah 26 juta. Account receivable-nya kita lihat di buku besar pembantu piutang. Kita lihat PD Rizky ini dia. Jadi jurnal untuk tanggal 17 Desember yang bukti kas masuk itu dicatat di bukti penerimaan kas dengan jurnal debitnya adalah cash in bank sebesar 26 juta dan account receivable sebesar 26 juta. Karena ada account receivable ini, maka pindah ke buku besar pembantu piutang. Kita buat di sini pelunasan. Kita catat sesuai yang uang masuk. Saldonya debit, apabila ketemu kredit dikurangin. Jadi untuk bukti kas masuk ini catat jurnal penerimaan kas cash in bank dan account receivable, dan account receivable-nya pindah ke buku besar pembantu piutang. Demikian video kita kali ini. Telah membuat jurnal dari bukti transaksi nomor 22 sampai dengan 25. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.